bagaimana dengan perempuan? Apa kita punya perempuan yang bisa diajak bersenang-senang? Itulah di antara mereka yang berkata seperti itu. Dengan sekejap Wong Song langsung menyelinap di antara mereka tanpa disadari oleh siapapun. Dia naik ke atap seperti cahaya dan angin. Di atap dia memperhatikan mereka semua dan mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Dalam hatinya Wong Song berkata, sudah kuduga, The Swordman tidak ada di sini. Bagaimana ya aku harus melakukannya, ucap Wong Song. Akhirnya setelah memikirkan semua hal, akhirnya dia memutuskan sesuatu. Melihat di antara itu ada beberapa orang sedang makan daging di sana dan beberapa wanita ada di sana. Wong Song yang tiba-tiba jatuh dari atas ke bawah. Dia tiba-tiba dalam sekejap langsung berada di tengah-tengah api dan perapian itu langsung jatuh kemana-mana. Wong Song menatap mereka dengan kejam. Dalam hatinya dia bilang, akan kuhabiskan mereka semua, akan kusisakan satu orang mendapatkan informasi, sisanya tinggal kuhabisi saja, ucap Wong Song. Di sana orang-orang itu begitu kaget dengan apa yang terjadi. Mereka panik, siapa orang ini? Langsung mereka berkata, serang dia. Tanpa basa-basi Wong Song menyerang mereka dahulu. Tanpa mereka sadari mereka beberapa terbasan telah terjadi pada tubuh mereka. Cah, habisi. Sebelum omongan orang itu berlanjut, dia sudah terpenggal kepalanya, tertebas tangannya, dan beberapa di antara mereka tertebas perutnya. Namun di sana masih banyak orang yang tersisa. Para bandit itu berkata, kau harus mati, kepung dia. Akhirnya Wong Song terkepung oleh para bandit itu. Beberapa orang di sana juga menggunakan tombak, namun menggunakan tombak pada ahli tombak adalah keputusan yang salah. Wong Song dengan cepat menyadari gerakan tombak itu. Dia menghindarinya dan dia menendang orang itu. Sialnya orang itu terpental jauh dan pentalannya jauh itu mengenai orang yang ada di belakangnya. Mereka berdua terpental ke tembok. Cepat Wong Song segera mengalihkan perhatiannya ke orang lain dan menebas beberapa orang di sana. Wong Song menggunakan jurus perputarnya dengan cepat, menebas beberapa orang sekaligus. Ya, cah. Lalu beberapa orang pun langsung tewas seketika di sana. Dalam hatinya Wong Song berkata, mereka cukup tangguh untuk seorang pencuri. Mereka bahkan bisa menggunakan energi Taois. Namun di sana orang yang tadi ketakutan kini sudah mulai bangun. Dia sudah mulai akan bertindak. Sialan, ucap orang itu. Namun di sana dia dihabisi oleh Wong Song dengan sekejap. Cerak, dijatuhkan begitu saja dan diancam oleh tombak yang dipegang oleh Wong Song. Jawab aku. Siapa yang mengajarimu bela diri, ucap Wong Song. Di sana dia hanya ketakutan dan tidak mau menjawab sambil bergetar ngeri. Dia melihat beberapa orang di sana juga sudah terkapar. Bajingan orang ini. Di sana Wong Song tidak peduli dengan omongan mereka. Dia terus mendekat ke arah sana, lalu mengancam beberapa orang lagi. Namun saat orang itu akan ditusuk oleh Wong Song, dia berkata, Master Chuk yang mengajari kami, tolong hentikan omonganmu ini dan hentikan semua ini. Master Chuk, ucap Wong Song. Apa Master Chuk ini memiliki dagu yang tipis dan jenggot yang tebal? Dari alis mata yang tebal juga. Bagaimana kau tahu, ucap orang itu. Kau siapa? Apa kau dari aparat pemerintahan? Wong Song tersenyum dengan sinis. Satu lagi pertanyaan, di mana? Namun sebelum Wong Song menyelesaikan pertanyaannya, seseorang membuka pintu. Wong Song menyadari hal itu. Dia melihat ke belakang. Seseorang itu terlihat sudah berada di belakang Wong Song. Bayangan gelap berada di tengah-tengah pintu dan berkata, ada apa dengan tempat ini? Namun di sana Wong Song berkata, lama tidak ketemu Master Chuk. Atau harus ku bilang, The Swordman of my Hosung. Ya, itu adalah The Swordman of my Hosung, muridnya yang dulu membunuh gurunya ya, salah satu orang yang ada di sana. Orang ini juga hadir pas di episode pertama. Ini adalah flashback sebelum si My Hosung sebelum dikirim ke pegunungan bandit. Si guru berkata, pergi ke Great Desert dan temukan sekelompok pencuri bernama The Sandstorm of the Dead. Latih mereka agar menjadi pasukan gerilya yang kuat dan ajarkan seluruh teknik The Sword of the Blue Cloud dan The Red Sunset, ucap si guru. Di sana Wong Song si My Hosung hanya tertunduk saja menepati apa yang dikatakan gurunya. Dia berkata, serahkan padaku, kata si Hesuk. Aku tak akan mengecewakanmu, ucap si Hesuk guru. Namun di sana sekarang dia malah menyesal dengan keadaan yang terjadi. Sambil mabuk dia berjalan sempoyongan. Berapa lama lagi, ucap si Hesuk.
Aku harus bersama cecung-cecung pencuri ini. Mereka ini benar-benar tidak berguna. Sambil berjalan dan bernyanyi dia berkata du 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 du. Namun saat di jalan dia mencium bau sesuatu. Ini bau darah yang sangat menyengat. Mai Hosuk langsung melemparkan kendinya. Lalu tiba-tiba saja dia berlari ke arah rumah para bandit. Apa yang terjadi? Ucap Hosuk saat membuka pintu. Terlihat seseorang sedang berada di bawah lantai dan seorang yang lain berdiri memegang tombak yang sangat panjang. Orang itu berkata, lama tidak bertemu Master Chuk, atau harus kubilang the Swordman of Mai Hosung. Siapa kau, Toksya Hosung? Nanti kau juga akan tahu sendiri. Sambil menyiapkan kuda-kudanya Hosung, Wonsong bersiap-siap untuk menyerang si Hosung. Intimidation Ki. Dia menggunakan kekuatan intimidation Ki. Aura-aura kegelapan mulai ada di sekitarnya, menusuk beberapa kali ke arah wajah si Mai Hosung. Tertancap, namun tiba-tiba saja dia sadar. Apa ini? Aku Mai Hosung diintimidasi dengan aura seperti itu. Tanpa dia sadari tubuhnya bergetar sangat keras. Di sana Mai Hosung pun menggunakan kekuatannya. Dia lepas dari intimidasi Kiku, kata si Hosung. Tahu Iski ya, kau tidak layak menjadi muridnya. Wosong juga berkata, kau sama sekali tidak terlihat kuat dari sebelumnya. Di sana dia berkata, hahaha, apa kau bilang bajingan? Kau benar-benar merepehkanku. Namun di sana Wonsong yang tidak mau banyak bacot, dia langsung saja menyerang si Mai Hosuk itu. Ya, dar. Lalu langsung tiba-tiba saja menusukkan tombaknya. Hayya, dar. Ledakan energi pun terjadi di sana. Benturan antara Wonsong dan Mai Hosung pun langsung terjadi. Kedua orang itu terpental ke belakang. Namun di sana Wonsong terus menatap Mai Hosung dengan sangat kejam. Saat intimidasi Ki mengenainya, sekejap matanya berkedip. Namun Taoisku mencegah aura masuk ke raganya. Jadi begitu ya, aku harus mengingat hal ini baik-baik. Selanjutnya akan kugunakan jurus selanjutnya. Wonsong langsung melompat ke arah sana dan beberapa kali langsung menebaskan beberapa tebasan. Namun tebasan itu berhasil dihalangi oleh si Mai Hosuk. Mai Hosuk yang merasa kepayahan, dia terpental ke belakang sambil berpikir, apa-apaan orang ini. Sebelum itu semua itu terjadi, Wonsong terus menggunakan jurusnya Arctic of Seal and Destruction. Dar. Sword of Blue. Dar. Sword of Blue Cloud and the Red Sunset. Dadar. Akhirnya Mai Hosung pun langsung terlempar ke belakang, menghancurkan rumah yang ada di sana. Namun dia masih tetap saja sadar dengan apa yang terjadi. Mai Hosung yang masih hidup, dia terus melihat ke belakang dan melihat beberapa kali sambil melihat Wonsong yang sudah bangun dan ada di sana. Sialan, dia berkata seperti itu dan melaju ke arah Wonsong. Di sana Wonsong menggunakan kuda-kudanya, menetapkan tekadnya menggunakan demonic art of the six seal and the destruction. Masih saja susah menembus tausinya, kata Wonsong. Di sana Mai Hosuk langsung menancapkan pedangnya, namun di sana Wonsong juga melompat ke atas untuk menghindarinya. Hayya, mau kemana kau, tak Mai Hosuk? Kali ini kau tidak akan bisa menghindar di udara. Rasakan ini, ucap Mai Hosuk. Langsung menebaskan dan menancapkan beberapa jurusnya. Cah. Wonsong yang melihat jurus-jurus itu datang kepadanya. Akhirnya dia berkata, kalau begitu baiklah, ini yang harus kulakukan. Wonsong menyiapkan tombaknya, mengarahkannya ke arah bawah. Defense Spear of the Ending Night, ucap Wonsong. Hayya, teknik yang saling berlawanan. Kalau begitu, kau tahu teknik ini? Wonsong menyiapkan tombaknya, mengarahkan kinya ke tombak. Akhirnya aura-aura keemasan pun muncul dari tombak tersebut. Mai Hosuk yang kaget dengan melihat betapa bercahayanya tombak Wonsong. Dia bersiap untuk melancarkan serangannya yang tidak mau kalah. Dia menebaskan beberapa aura pedang dari pedangnya. Bajingan, mau kemana kau? Rasakan ini. Dengan tusukannya dia melompat ke atas, sementara Wonsong dengan tombak yang berkilauan emasnya, dia melompat ke bawah untuk menerjang Mai Hosung. Hayya, seperti meteor dia terus mencoba untuk menembus pertahanan Mai Hosung. Akhirnya kedua benturan energi pun terjadi. Terlihat beberapa kali Wonsong merasa kepayahan, namun di sana dia tidak mau kalah. Terus menggunakan Defense Spear of the Ending Night. Tombaknya terus bisa bertahan untuk menghadapi serangan dari Mai Hosung. Tombakan dari Wonsong menancap jelas untuk melewati serangan tebasan dari Mai Hosung. Hayya, kecerak.
Dar, ledakan pun terjadi di sana. Yang terjadi adalah kemenangan untuk Wongsong. Jurusnya berhasil menembus jurus dari Mai Hosung. Terlihat darah terciprat di sana. Mai Hosung, darah dari mana itu? Namun saat dia tersadar, inilah yang terjadi. Mai Hosung langsung terjatuh. Sial, tidak, ucap Mai Hosung berteriak kesakitan. Kakiku, rupanya terkena kakinya. Akhirnya kakinya buntung ya. Sambil kesakitan, Mai Hosung masih merintih beberapa kali sambil melihat Wongsong yang sudah berada di depannya. Wongsong berdiri dengan dinginnya menatap Mai Hosung seperti serangga. Dalam dinginnya dia berkata, nampaknya kau cukup kurus sekarang, Mai Hosung. Bajingan, beraninya kau melakukan hal seperti ini, ucap Mai Hosung. Apa kau bilang? Aku bajingan, sambil mengeluarkan aura intimidasi kinya lagi. Terlihat aura harimau ada di sana. Aura maung, bukan harimau ya. Siapa sebenarnya orang ini, ucap Mai Hosung. Akhirnya kakinya yang terputus. Sialan, menyusahkan sekali. Namun di sana tiba-tiba ditancapkanlah tombak si Wongsong kepada tonggong atau punggung si Mai Hosung. Kita bertarung dan aku yang menang, ucap Wongsong. Kehilangan kaki dan beberapa anggota tubuh pun sudah umum di dunia ini, kata Wongsong sambil menancapkan beberapa kali celeb ke tonggongnya. Wongsong berkata, setelah ini kita akan tertawa dan bercanda. Memangnya itu yang kau pikirkan? Aku yang menang dan kau yang kalah, sambil memegang kepalanya lalu menjambak rambutnya. Sekarang katakan padaku, akan kusiksa kau semauku, ucap Wongsong sambil memperlihatkan muka yang sadis. Dia menendang tubuh si Mai Hosung, terlihat menginjaknya, menendang lagi, menginjaknya lagi. Ingat, pertarungan ini tidak sekedar hanya pertarungan menang dan kalah seperti sebelumnya. Mai Hosung yang tidak mengerti apa yang dia katakannya. Apa maksudmu, ucap Mai Hosung. Seakan-akan dia sudah kenal aku sejak dulu, ucap Mai Hosung. Kalau tidak salah, tembak itu sangat familiar. Tekniknya juga sudah pernah kulihat jika tidak salah. Cepat ingat orang ini dan minta maaf secepatnya agar dia bisa mengampuni nyawaku. Teknik tombak yang mampu menembus pedangku ya, sambil mengingat-ingat. Aku pernah melihatnya di mana ya, sambil mengingat-ingat jurus Wongsong. Dia pernah melihatnya di mana-mana. Akhirnya dia teringat sesuatu. Jadi begitu ya, kau bukannya kau murid dari sekte Master Spear of the Spear? Sekte dari Master Spear of the Spear, gimana nih tulisannya? Nggak tahu lah, gitulah. Di sana Wongsong tertawa. Akhirnya kau ingat juga, betul aku murid dari Spear of the Master Spear. Omong kosong, tidak mungkin Master Spear mempunyai murid lagi. Setauku dia hanya mempunyai satu murid. Bagaimana kau bisa ada di dunia ini? Aku benar-benar mengingatnya. Bahkan murid terakhirnya sudah kami habisi. Apapun yang kau bilang itu tidak akan mengubah apapun. Seperti yang ku bilang sambil menodongkan tombaknya. Wongsong marah akan menyiksanya. Akan kusiksa kau semauku, ucap Wongsong. Jawab aku, kenapa kau menyerang Master Sek saat itu? Apa yang kau bicarakan? Mereka berlatih file Demon Art, bahkan orang-orang lemah dan terendah juga tidak ingin mengejarnya, bukan? Namun di sana tangannya ditancapkan lagi oleh tombak. Wongsong yang marah mendengar itu. Kau tahu, itu adalah fitnah paling kejam yang pernah kudengar. Hentikan omong kosongmu, aku sudah tahu kalau tuduhan tersebut adalah salah benar. Sambil melihat Wongsong dengan marah, terlihat matanya merah karena kemarahannya. Cepat jelaskan apa yang kau tahu tentang itu. Bicara omong kosong lagi, bukan cuma tangan tapi kaki yang sudah buntung pun akan kupendekkan lagi, ucap Wongsong. Kupotong kakimu ya, yang sisanya. Sial, kata si Mai Hosung sambil kesakitan. Dia akan bercerita, jelaskan yang sebenarnya dan akan kubunuh kau tanpa menyiksamu terlebih dahulu, ucap Wongsong. Jawab aku, alasanmu menyerang sekte tombak apa? Jawaban jujur akan kubunuh kau dengan cepat. Aku tak tahu apapun, ucap orang itu atas si Mai Hosung. Aku hanya mengikuti perintah dari tuanku. Perintah yang diberikan adalah perintah yang diberikan. Aku tidak punya pilihan lain selain menaati perintahnya, ucap Mai Hosung. Sehingga Master Tombak dan muridnya yang berarti kemampuan The Silence of the Skill of the Demon tak bisa melarikan diri lagi. Hanya itu perintahnya. Ucap Wongsong. Dia sepertinya mengatakan yang sebenarnya, ucap Wongsong. Terlihat sudah betapa kasihannya muka si Mai Hosung ini yang sudah kehilangan kaki, ditancap beberapa kali di tonggongnya, di tangannya juga. Satu lagi pertanyaan, apa alasanmu kemari? Namun tiba-tiba
Cepat katakan. Dia langsung mencekik si Mai Hosung, mengapa kau bekerja sama dengan para pencuri itu? Dan sampai-sampai mengajari mereka teknik bela diri. Di sana dia dengan kepayahan berkata, aku juga tak tahu. Apa maksudmu kau tak tahu? Kenapa kau mengajari mereka? Aku hanya mengikuti perintah dari tuanku, ucap si Mai Hosung. Kata Mongsong akhirnya melepaskan cekikannya. Aku ditugaskan mengajari mereka agar dapat menjadikan pion. Apa yang kau pikirkan, kakak pertama? Tidak ada lagi jalan untuk keluar, kata Mongsong sambil melihat ke langit. Kumohon jika kita telah bicara selesai, bunuh aku seperti yang kau bilang tadi. Cepat selesaikan, aku seperti itu. Namun tiba-tiba kau berjanji akan membunuhku tanpa menyiksaku, bukan? Namun yang terjadi, ya mungkin saja. Apa maksudmu mungkin saja? Tapi kau bilang bukankah kau tidak akan menyiksaku? Akhirnya Mongsong menebaskan ke arah mukanya, namun itu tidak mengenainya. Dia berkata, kau tidak layak dibunuh tanpa disiksa sebelumnya, maka akan kusiksa kau sebelumnya. Akhirnya ditancapkanlah tombak itu beberapa kali ke badannya. Dadah. Kesakitan pun terdengar dari rumah yang sudah rubuh itu. Iya, tidak. Terlihat betapa mengerikannya penyiksaan dari Wongsong. Wongsong hanya kesal di sana. Berisik, lalu ditancapkan lagi, ketrak, ditotok tenggorokannya supaya tidak berisik. Aku akan menghancurkan tulang-tulangmu lalu meremukkan ototmu. Hahaha, kau akan merasakan sakit yang sangat mendalam, ucap Wongsong. Tenang, teknik ini merupakan teknik yang diajarkan sekte masterku yang dahulu, master tebak. Sakit yang kau rasakan sekarang akan berlanjut selama 2 jam hingga merenggut nyawamu. Dan kalau begitu, sampai jumpa. Akhirnya Wongsong pergi sambil meninggalkan si Mai Hosung dengan kesakitannya yang berlanjut. Keesokan harinya, pagi pun caang. Wongsong berada di restoran. Urusanku dengan Sandstorm akhirnya selesai, ucap Wongsong. Akhirnya semuanya setelah selesai. Wongsong mengirimkan tugasnya telah selesai. 1 nama telah kubasmi, bisa dicoret kali ini. Andai saja saat itu aku bergegas sambil mengingat-ingat untuk mengunjungi tempat ini. Sayang sekali. Wongsong kembali berjalan di dataran pasir yang sangat gersang. Cuaca di gunung ini memperlambat langkahku, ucap Wongsong. Suhu di pagi dan malam pun sangat benar-benar berbeda. Paginya panas, malamnya malah sangat dingin. Jika saja aku di level di mana dapat menahan temperatur dingin dan panas, pengembara itu tidak punya waktu untuk menetap di suatu tempat. Akhirnya setelah caang poek, Wongsong tetap saja terus berkemah di malam hari di gurun pasir lalu melanjutkannya pada siang hari. Lokasi selanjutnya adalah tempat pertemuan. Sambil mendekati dan melihat peta lokasi yang diberikan oleh si bos, Wongsong bergegas untuk ke lokasi berikutnya, yaitu tempat pertemuan murid-murid dari sekte demoni. Kali ini misi per kelompok kriminal yang menguasai istana Potala dan sekitarnya. Keluarga Lamas yang beranggotakan 5 orang. Kita harus membasmi mereka. Cari keluarga Lamas, ya, ucap Wongsong. Sementara itu Wongsong akhirnya tiba di Kasgur, bagian dari kelompok Heavenly Demon. 2 orang penjaga sedang menjaga tempat itu. 2 orang penjaga itu menyadari kalau seseorang sudah sampai di sana. Dia berkata, "Hei, siapa di sana?" "Apa maksudmu siapa di sana?" "Iya, siapa di sana?" ucap Wongsong. Wongsong langsung melemparkan batu. Terlihat seorang penjaga menangkap batu itu dan melihat simbol yang ada di batu itu. "Apa maksudmu melempar barang seenaknya di sini?" "Namun, hei, hentikan itu," ucap penjaga yang lain. "Aku dengar kalau kelompok pertama dari Laten Demon Squad akan berkumpul di sini." "Ya, silahkan lewat sini tuan, ikuti kami." Ya, sikap kedua orang itu langsung berubah. Yang satunya lagi bertanya, "Hei, memangnya siapa orang itu?" "Shh, jangan begitu. Jangan sampai kita terdengar mengatakan hal yang tidak dan didengar olehnya. Dia sama seperti Mok Dayung, pemimpin kita yang memimpin tempat ini. Jadi juga termasuk Demonic General." "Benarkah? Tidak seperti Lobnur. Tempat ini terlihat lebih terbuka dari kelompok kami." "Begitu ya," ucap Wongsong. "Tempat ini sangat hebat, bahkan kelompok kami juga tidak bisa melihatnya." Akhirnya Wongsong tiba di suatu tempat. Sambil dibukakan pintu, mereka berkata, di sini tempatnya tuan, silahkan masuk." Di sana juga ada seseorang yang sudah menyambutnya. "Kau sampai juga." Kalau nggak salah ini si nomor 1 ya. Kan dulu Wongsong itu nomor 900. Nah ini si nomor 1 kalau nggak salah. "Lama tidak bertemu, gua Taeyang, Siriang. Senang melihatmu," ucap Siriang. "Selama sampai ke sini."
ketua. Rupanya Wongsong sudah dianggap ketua oleh si Riang ini. Tampaknya dia telah berubah setelah mengalami hidup pertarungan dan mati. Ya, si Riang ini terlihat mengalami beberapa luka baru. Sebelumnya lukanya hanya di pipi, sekarang juga ada di mata. Lalu di mata kanan kirinya juga sudah mendapatkan luka. Dia sudah lebih dewasa, ucap Wongsong. Oh begitu ya, ternyata aku yang terakhir sampai ke sini, ucap Wongsong sambil menjelaskan apa yang terjadi di tempat itu. Wongsong akhirnya diperkenalkan kepada anggota-anggota yang lainnya. Beberapa orang yang lain di sana juga akhirnya menyambut Wongsong. Mereka berdiri dan memberikan hormat. Skuad 1 Laten Demon Squad datang untuk melapor ke ketua sambil menghormati. Mereka akhirnya bertunduk kepada Wongsong.